Selamat siang, jumpa lagi dengan Denok Ayu Novel. Bagaimana kabar sobat semua? Sebelum kita mulai cerita ini, ayo kita subscribe, like, komen, share dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi terbaru ketika Mimin mengupload video barunya. Menantu bodoh yang hebat, bab 815 terlalu menindas 1. Argo Feng menderita terlalu banyak dari Dimas Wu, dan kali ini dia akhirnya berada di atas angin. Tentu saja, dia memanfaatkan kesempatan untuk memanfaatkan kemenangan dan mengejarnya, mencoba membunuh Dimas Wu dengan cepat. Dia melesat ke bawah dengan sangat cepat, dan aura membunuhnya penuh dengan semangat. Saat ini, jantung Sylvia Bai kembali berdebar kencang, ia menahan napasnya dengan gugup, ia tak berani menarik napas, namun menatap Dimas Wu dengan saksama, matanya penuh cemas. Dimas Wu memang terluka, tapi kesadarannya sangat jernih. Melihat jurus terakhir Argo Feng, matanya berubah tiba-tiba, tubuhnya penuh dengan aura hitam yang samar merasuki dirinya, dan cahaya merah berdarah menyinarinya. Matanya bercahaya, dan seluruh tubuhnya menjadi mengerikan. Tangan kanannya tiba-tiba mengepal, lalu dia menyerang Argo Feng yang menyerangnya dari atas. Dengan pukulan itu, seekor naga hitam meraung, dan bergegas menuju Argo Feng. Baang! Dimas Wu menerobos belenggu, dan naga hitam yang dia keluarkan, dan telapak tangan Argo Feng meledak dengan kekuatan telapak tangan terkuat. Disertai ledakan keras yang mengguncang langit, serangkaian gelombang udara yang mematikan menyebar dari tempat serangan, memenuhi penonton. Saat berikutnya, kekuatan Argo Feng terkikis sedikit demi sedikit dan menghilang. Wajah Argo Feng tiba-tiba berubah. Dia menatap Dimas Wu dengan tidak percaya, dan berkata dengan kaget, "Apakah kamu hanya berpura-pura?" Dimas Wu jelas-jelas ditekan oleh gulungan Tiandu barusan, dan seluruh tubuhnya juga terluka parah. Tampaknya tidak ada serangan balik. Argo Feng tiba-tiba melancarkan pukulan fatal tepat ketika Dimas Wu hampir tak mampu mendukungnya. Namun saat ini, Argo Feng merasa bahwa kekuatan dalam tubuh Dimas Wu masih jauh dan sama sekali tidak terpengaruh oleh luka-luka. Hal ini membuat Argo Feng curiga bahwa ketidakmampuan Dimas Wu untuk melawan barusan adalah sengaja dibuat-buat, agar dia mengambil inisiatif untuk datang kepadanya. Dimas Wu tidak mengubah wajahnya, dan berkata dengan tenang, "Mungkinkah kamu benar-benar berpikir bahwa gulunganmu yang sampah ini bisa berguna melawanku?" Ketika kata-kata itu dilontarkan, Dimas Wu menghantam dengan paksa, tinjunya tiba-tiba menguat, dan naga hitam itu meraung dan bergegas maju, meledak dengan kekuatan yang mengguncang bumi. Puff! Argo Feng, yang menukik, memuntahkan darah, dan sosoknya terbang terbalik tiba-tiba. Sebelum Argo Feng mendarat, mata Dimas Wu terasa dingin, dia membuka telapak tangannya, menebas telapak tangannya lagi ke arah Argo Feng dengan keras. Segera, energi sejati berbentuk pedang melesat cepat, memotong kekosongan, dan menebas Argo Feng dengan sangat tajam. Argo Feng langsung merasakan niat membunuh yang menyerang dengan cepat. Dia segera berbalik dan buru-buru mendarat di tanah. Begitu dia berdiri kokoh, dia tidak ragu dan tiba-tiba melambaikan tangannya yang besar. Tiba-tiba, langit yang bergetar hebat menghilang dengan cepat, dan tebasan itu berada di depan Argo Feng. Jelas, Argo Feng ingin menggunakan gulungan Tiandu ini sebagai tamengnya untuk menahan serangan pedang Dimas Wu. Sesursh. Mendengar suara robek tiba-tiba terdengar, gulungan Tiandu langsung dihancurkan oleh serangan Dimas Wu. Argo Feng hanya mengandalkan gulungan Tiandu sebagai penopang terakhirnya. Kini penopang tersebut sudah hilang. Ia tidak memiliki penopang lagi. Pisau tajam milik Dimas Wu dengan sigap menusuknya dan menusuk bagian kanan badan Argo Feng dengan cepat. Ark! Sebuah jeritan tiba-tiba terdengar, menerobos langit, dan separuh tubuh Argo Feng di bawah bahu kanan dipotong, darah muncrat dan daging serta tulangnya terpisah, yang sangat mengerikan. Menantu bodoh yang hebat, bab 816 terlalu menindas 2. Semua orang tercengang,
Adegan ini benar-benar sangat mengejutkan. Bang baang. Dengan dua suara ledakan, bagian kanan tubuh Argo Feng dan sisa tubuh kirinya jatuh ke tanah satu demi satu. Ini membuktikan kekalahan Argo Feng, dan juga menunjukkan bahwa Dimas Wu tidak terkalahkan. Argo Feng belum mati, tapi sekarang dia lebih menyakitkan dari kematian. Penonton terdiam untuk waktu yang lama, dan hati semua orang bergetar. Mata semua orang tertuju pada Argo Feng, dan mata mereka penuh dengan emosi yang tak ada habisnya. Setelah menahan rasa sakit yang luar biasa, Argo Feng mulai mengerahkan kekuatannya dengan keras, mencoba mengembalikan bagian kanan tubuhnya ke posisi semula. Namun, Dimas Wu tak lagi memberinya kesempatan untuk pulih. Melihat tubuh kanan Argo Feng sudah mulai bergerak, Dimas Wu langsung melambai kepada Argo Feng. Tiba-tiba, separuh tubuh kiri yang jatuh ke tanah dengan cepat bergerak cepat. Digerakkan ke sisi Dimas Wu, dan diinjak dengan keras oleh Dimas Wu. Saat Argo Feng melihat ini, matanya meledak karena amarah, dan sisa separuh tubuhnya gemetar. Ia menatap Dimas Wu dengan garang, dan meraung marah, "Dimas Wu, jangan terlalu berlebihan menindas orang lain." Argo Feng tidak hanya mengalami kekalahan berturut-turut di tangan Dimas Wu, dia juga mengalami perlakuan yang paling kejam, bahkan sangat memalukan. Bagaimana Argo Feng bisa menanggungnya? Sudut mulut Dimas Wu sedikit terangkat, dan dia berkata dengan dingin, "Kenapa? Ini terlalu menindas, bukankah kamu tadi menginginkan nyawaku?" Argo Feng penuh dengan wajah buas, menatap Dimas Wu dengan mata membelalak, matanya merah darah, dan matanya penuh dengan amarah dan kebencian yang ekstrim. Dia tidak lagi banyak bicara, tetapi tiba-tiba, memadatkan seluruh kekuatan tubuhnya di tangan kirinya, lalu dia mengulurkan tangan kirinya. Buom-bom. Tiba-tiba, pusaran hitam besar mengembun dari kekosongan, dan hisapan di pusaran terus meluas keluar. Argo Feng membuka dunia pikirannya sendiri. Untuk menghadapi Dimas Wu, Argo Feng hampir menghabiskan semua jurusnya. Dia sudah kehabisan cara. Sekarang, hanya dunia pikiran ini yang bisa memberinya sedikit ruang untuk memulihkan tubuhnya. Saat Argo Feng terus mengerahkan kekuatannya, pusaran pikirannya tumbuh lebih besar dan lebih kuat, seperti binatang buas dengan mulut terbuka lebar, menelan ke arah Dimas Wu. Tentu saja Dimas Wu melihat pusaran hitam yang terlihat seperti lubang hitam, dan dia merasakannya juga. Hisapannya sangat kuat dan menakutkan, tapi dia tidak gugup sama sekali, bahkan jejak jijik muncul di ekspresinya. Tiba-tiba, matanya menjadi dingin dan dia melambaikan tangan kanannya dengan ringan. Baang! Energi yang kuat menyembur dari tangan Dimas Wu, langsung menghapus pusaran hitam di kehampaan. Dimas Wu terlalu tangguh, kecuali ia mengambil inisiatif untuk masuk, jika tidak, dunia pikiran Argo Feng tidak dapat menelannya. Pusaran hitam hancur, dan harapan terakhir Argo Feng juga hancur. Dalam matanya yang memerah, ada ekspresi putus asa yang kuat. Sekarang, dia benar-benar tidak ada hubungannya. Awalnya, aku berencana untuk pergi dengan baik-baik, tetapi kamu menahanku berulang kali, memaksaku untuk bertindak sangat kasar. Dimas Wu berbicara dengan ringan, dan niat membunuh di tubuhnya meningkat dengan liar. Usai berkata, tangan kanannya mengepal dan memukul kepala Argo Feng dengan pukulan dahsyat. Bersambung. Terima kasih kepada kalian yang telah menonton video ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan notifikasinya untuk mendapatkan video-video seru lainnya dari Denok Ayu Novel.